Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kali ini adalah berempati itu mudah, menghormati itu indah. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kali ini berempati itu mudah, menghormati itu indah. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian semua yang pertama mampu menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mampu menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagaimana implementasi dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait tentunya. Dan yang keempat, mampu menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. Anak-anakku sekalian, sebelum Pak menjelaskan tentang makna empati, coba kita renungkan. Pernahkah kamu melihat tetanggamu yang rumahnya terbakar? Pernahkah kamu melihat orang yang meminta-minta, baik di jalan maupun dia datang ke rumahmu? Kemudian, pernahkah kamu melihat orang lain yang kesusahan mengangkat beban berat? Misalnya, seseorang ketika kamu sedang berjalan lewat, ada seseorang yang kesusahan menaikkan sesuatu, baik ke atas motor atau ke atas mobil. Kemudian pertanyaannya, apa yang kamu rasakan saat itu? Coba bayangkan. Nah, perasaan yang kamu rasakan saat itulah yang berkaitan dengan materi kita, yakni empati. Apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lainnya, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Dan empati ini merupakan sifat terpuji. Agama kita, Islam, sangat menganjurkan hambanya untuk memiliki sifat ini. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 8, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sejalan dengan firman Allah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi lengkap sekali anak-anak ya. Allah sendiri memerintahkan dalam Al-Quran, dipertegas oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya, sikap empati ini akan timbul apabila yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Bagaimana cara mewujudkan perilaku empati ini?
Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Itulah bagaimana cara menimbulkan dan mewujudkan sikap empati. Berikutnya, mari kita menghormati orang tua kita. Mengapa harus dihormati? Karena jasa mereka sangat besar, sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Apa saja itu? Yang pertama, ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anak. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarganya. Yang kelima, ibu dan ayah telah memberikan bekal pendidikan. Yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Nah, berkaitan dengan menghormati orang tua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, sejalan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Sabda Rasulullah. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua kita? Nah, kita wujudkan dengan yang pertama, apa? Menghormati orang tua saat masih hidup. 1, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Yang keempat, membahagiakan keduanya. Terus bagaimana menghormati orang tua ketika sudah meninggal? Yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat doanya ya? Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Iya. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan kedua orang tua kita. Dan yang keempat, menjaga nama baik mereka. Berikutnya adalah mari menghormati guru. Kenapa harus dihormati guru? Nah, guru
yang telah menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bagaimana cara kita berbakti pada guru? Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Nah, itu tadi anak-anak ya, kurang lebih. Nah, sekarang pada tugas untuk kalian, kita bermain dengan table T namanya. Table like and dislike. Nah, dari apa yang Pak jelaskan tadi, paling tidak anak-anak sudah tergambar bagaimana orang yang berempati itu. Nah, sekarang tugasnya ada 2 kolom ini. Ada kolom like dan dislike. Maksudnya adalah like itu orang yang berempati akan tampak seperti apa. Sedangkan dislike, orang yang berempati itu akan tidak tampak seperti apa. Pak sudah kasih contoh yang pertama. Kalau orang yang berempati itu pasti kelihatannya dia suka membantu. Berarti dia tidak akan terlihat seperti orang yang tidak suka membantu. Nanti kalian teruskan ya. Kemudian tabel T yang kedua adalah tabel T tentang orang yang menghormati orang tua. Sama seperti tadi, ada 2 kolom, ada kolom tampak seperti likes namanya, kemudian tidak tampak seperti atau dislike. Nah, ada satu contohnya, kalau orang yang menghormati orang tua itu akan kelihatan seperti suka mendoakannya. Berarti orang yang tidak menghormati orang tua tidak suka mendoakannya. Dibuat ya. Baik, ini saja pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.